Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Kultum Online Universitas Bojonegoro di bulan Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali limpahan rahmah, maghfirah, hidayah, dan juga inayah serta nikmat-nikmat yang mana nikmat tersebut apabila kita hitung niscaya tidak akan pernah bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang nabi akhir zaman, sang pembawa risalah dinul Islam yang selalu kita ikuti, yang kita jadikan uswatun hasanah, semua akhlak-akhlak beliau, dan juga kita ikuti semua sunnah-sunnah beliau. Dan semoga kita diberi keistiqomahan di dalam Islam dan di dalam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyampaikan sedikit tausiah di hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada rektor, kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Bojonegoro yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit tausiah di bulan Ramadan ini, yang mana ini bukan hanya untuk para pemirsa semua tetapi juga sebagai nasihat buat diri kami pribadi. Insya Allah pada sore hari ini kami akan sedikit menyampaikan hal-hal yang mengenai tentang puasa Ramadan dan juga Al-Quran, karena sesungguhnya dua hal ini adalah memberi syafaat kelak ketika fi yaumil qiyamah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fashaffi'ni fihi, wa yaqulu al-qur'an mana'tuhu an-nauma bil laili fashaffi'ni fihi qala fayushaffa'ani. Rawahu Ahmad. Pemirsa kehadirin kajian online Kultum Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang tadi saya baca, di sana menjelaskan bahwasanya di bulan Ramadanlah diturunkan Al-Qur'an. Apa tujuan diturunkannya Al-Qur'an? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Di sini Allah menyebutkan linnas, bukan lil mukminin, bukan lil muslim saja, tetapi linnas, untuk semuanya tanpa terkecuali. Karena memang sesungguhnya inilah yang hak dari Allah, tinggal orangnya apakah mau menerima yang hak dari Allah tersebut ataupun tidak. Karena sesungguhnya Al-Quran, ajaran yang di dalamnya adalah universal, rahmatan lil alamin.
Dan di dalam bulan Ramadan itulah terdapat juga bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka dari itu bulan Ramadan menjadi mulia. Dan juga Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad kita, menjadi mulia, manusia termulia karena kepada beliaulah diturunkan Al-Quran. Maka dari itu marilah kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, hendaklah menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar membacanya, tetapi juga memahami, tapi juga menafsirkannya, memahami tafsirannya dengan baik, dan memahaminya untuk merealisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai Al-Quran hanya terpajang, dan jangan sampai Al-Quran hanya dibuka ketika bulan Ramadan, seperti halnya yang kita ketahui selama ini. Di dalam hadis yang saya sebutkan tadi, Rasulullah menjelaskan bahwasanya as-siyam, puasa, wal Quran, dan Al-Quran adalah dua hal yang bisa memberi syafaat kita kelak di yaumil qiyamah. Para ulama bersepakat bahwasanya apa itu syafa'ah? Syafa'ah yakni adalah at-tawassutu lil ghairi fi jalbil manfa'ah au daf'il madarrah. Apa artinya? Syafaat adalah penengah ataupun wasilah ataupun pertolongan bagi yang lain untuk mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Dan juga syafaat ini insya Allah semoga kita semuanya yang mau menghidupkan puasa di bulan Ramadan ini, bisa menghidupkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, di yaumil qiyamah kelak semoga kita semua mendapatkan syafaat tersebut. Karena memang di hari kiamat, di yaumil mahsyar kelak, ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali, yang mana banyak rintangan di sana, dan di sanalah syafaat itu sangat berguna, pertolongan itu sangat berguna. Salah satunya, salah duanya adalah dari Al-Quran, dari puasa kita, dan yang paling agung syafaatul uzma adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang diagung-agungkan, yang selama ini kita harapkan syafaat dari Allah melalui beliau. Tetapi kita jangan sampai salah memahami syafaat. Pada hakikatnya syafaat itu adalah milik Allah semata. Tetapi dengan izin Allah lah Allah memberikan syafaatnya melalui beberapa hal yang banyak. Contohnya seperti yang paling besar adalah syafaatul uzma, yang mana diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Ada juga syafaat melalui orang-orang salih. Ada juga syafaat melalui Al-Quran. Ada juga syafaat melalui siam kita, melalui puasa kita, melalui bacaan Al-Quran kita. Maka dari itu kita di akhir-akhir Ramadan ini, apalagi nanti malam adalah malam 27, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam hadisnya untuk mengencangkan ikat pinggang, untuk bersungguh-sungguh di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. Karena di dalamnya ada salah satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Semoga pemirsa dan kami semuanya, umat Islam di Indonesia khususnya dan di seluruh penjuru dunia bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Mari kita mengangkat tangan kita, berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan doa-doa kita, agar Allah bisa menghapuskan segala dosa-dosa kita. Dan apa yang terjadi musibah saat ini yang menimpa hampir seluruh dunia bisa diangkat oleh Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina 'ammah. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan ditempanya manusia, bulan di mana manusia harus menahan dari segala hal. Tidak hanya makan dan minum belaka, tetapi juga hawa nafsu kita, syahwat kita, dan hal-hal yang bisa membatalkan ataupun yang bisa membuat puasa itu sia-sia, mari kita tinggalkan. Dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Saya teringat ada sebuah tausiah yang mengibaratkan puasa ini dengan beberapa hewan. Ada puasa ular dan ada puasa ulat. Kita tinggal memberi permisalan seperti itu dan kita bisa mengambil mana yang harus kita contoh. Ini hanya sekedar permisalan dari hewan yang juga ternyata mereka melaksanakan puasa. Yang pertama, puasanya ular. Ular adalah salah
seekor hewan yang mana membutuhkan puasa juga ketika dia mau ganti kulit, ketika dia mau melungsungi kalau bahasa kita. Nah, dia membutuhkan puasa. Ketika sebelum puasa, ular tadi bernama ular. Setelah dia berpuasa dan setelah dia bermelungsungi tadi, mengganti kulitnya, apakah terus namanya berubah menjadi naga? Tidak. Apakah terus namanya berubah menjadi ayam? Tidak. Tapi tetap saja ular. Yang sebelumnya dia makan tikus, makan ayam, makan yang hal seperti itu, dia bersifat jahat. Apakah setelah melungsungi dan setelah puasa terus dia berubah menjadi lemah lembut? Tidak juga. Itu contoh yang pertama. Dari sebelum puasa dan setelah puasa tetap sama saja. Yang kedua adalah puasa ulat, yang mana ulat tadi berpuasa ketika dia di dalam kepompong. Di dalam kepompong dia berpuasa sekian lamanya, dan setelah keluar dari kepompong, Masya Allah, kita tahu hewan yang sangat indah sekali kita lihat, yakni kupu-kupu. Namanya sebelumnya ulat, dan setelah berpuasa dia menjadi kupu-kupu. Sebelumnya ulat, dia mengganggu, dia hampir merusak tanaman, tetapi setelah dia menjadi kupu-kupu, dia bermanfaat bagi yang lainnya. Apa yang dapat kita simpulkan dari sana? Janganlah kita jadikan momentum Ramadan ini hanya sekedar menjadi hamba yang Ramadhani, maka jadilah kita hamba yang Rabbani, yang selalu menghamba kepada Allah kapanpun dimanapun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak hanya menjadi hamba yang Ramadhani, hanya bulan Ramadan saja kenceng dalam beribadah, tetapi setelah Ramadan kembali lagi bermaksiat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tetapi kalau kita ambil dari dua contoh hewan tadi masih mending. Yang satunya sama setelah Ramadan atau sama setelah puasa, yang satunya lebih baik. Ada bahkan manusia yang lebih buruk, yakni setelah Ramadan bukan tambah baik tapi tambah buruk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah termasuk orang-orang yang merugi. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat yang menjadikan diri kita lebih jelek daripada sebelumnya. Dan semoga Ramadan ini menjadi cambukan, menjadi kawah condro di muka, menjadi tempat sekolah kita, madrasah kita, untuk menjadikan hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang beriman yang lebih, dan menjadikan hamba yang lebih baik. Dan cita-cita nanti kita semua adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tausiah singkat yang saya sampaikan pada sore hari ini tidak ada artinya apa-apa kalau dibandingkan dengan ilmu Allah yang sangat luar biasa sekali banyaknya. Dan semoga ini membawa manfaat bagi kita semuanya, menjadi cambukan bagi diri saya sendiri juga, menjadi cambukan bagi panjenengan sedaya, dan semoga memberi manfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.